إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini, di masjid yang mubarak ini, dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita di dalam Kitabul Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih berada pada pembahasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah saya jelaskan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Beliau menjelaskan melakukan kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, wa kana muttaqian fajalasa. Beliau tadinya duduk dalam keadaan bersandar, lalu beliau pun duduk tegak. Lalu beliau mengatakan, ala wa qaulu zuri ala wa syahadatu zur. Ala, ingatlah, wa qaulu zur, dan ucapan dusta. Ala wa syahadatu zur, ingatlah, dan persaksian palsu. Fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maka Rasulullah SAW terus mengulangi kalimat tersebut sampai kami pun berangan-angan, iya, kalau beliau itu diam. Alangkah baiknya beliau itu diam. Di sini kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kesyirikan kepada Allah yang merupakan dosa besar yang paling besar
yang menduduki posisi dosa besar yang paling besar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Ini menduduki dosa besar yang paling besar setelah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memposisikan hak kedua orang tua setelah penyebutan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hak yang terbesar dan teragung adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di bawahnya adalah menunaikan hak kedua orang tua. Maka dipahami darinya dosa yang terbesar, dosa yang terbesar yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah uququl walidain, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan dua dosa besar yang paling besar itu tadi, maka beliau pun yang tadinya duduk dalam keadaan bersandar, lalu beliau duduk tegak. Artinya untuk menarik perhatian lagi. Untuk agar para pendengar hadirin itu betul-betul memperhatikan lagi secara seksama, yaitu terkait dengan ingatlah wa qaulu zur dan ucapan dusta, ala wa syahadatu zur, ingatlah dan sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar yang paling besar yang menduduki posisi yang ketiga di dalam hadis ini. Dan pada pertemuan sebelumnya sempat kita jelaskan bahwa kenapa Nabi alaihi salatu wassalam ketika mau menyebutkan dosa besar yang paling besar yang ketiga ini, yaitu beliau merubah posisi duduknya, itu menunjukkan akan pentingnya perkara yang mau disebutkan ini, agungnya urusan tersebut, dan keberadaan beliau seperti itu ini lebih memberikan pengaruh bagi para pendengar, lebih memberikan pengaruh kepada para pendengar, supaya para pendengar itu memiliki perhatian lebih. Dan juga Imam Ibn Daqiq al-Id rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kata beliau, ini menunjukkan perhatiannya Nabi alaihi salatu wassalam tentang persaksian palsu, menunjukkan perhatian Nabi alaihi salatu wassalam terhadap tentang persaksian palsu ataupun ucapan dusta itu tadi, yang memiliki kemungkinan makna ataupun penafsiran, yakni keberadaan sumpah palsu ataupun ucapan dosa itu lebih mudah manusia terjatuh di dalamnya. Manusia lebih mudah terjatuh di dalamnya. Dan kebanyakan manusia menyepelekan akan sumpah palsu ataupun persaksian palsu itu tadi, ucapan dosa itu tadi. Kebanyakan manusia menyepelekannya.
sehingga kerusakannya itu lebih mudah terjadi kepada kebanyakan umat manusia. Adapun kesyirikan itu seseorang dia akan memiliki perhatian. Kenapa? Karena ini berbahaya. Iya. Mengekalkan dalam neraka kalau meninggal dalam keadaan membuat dosa syirik besar, dan harus disiksa dalam neraka kalau membuat dosa syirik kecil. Ini bahaya, punya perhatian dia. Demikian pula hukukul walidain, ini durhaka kepada kedua orang tua. Seseorang itu secara tabiat memiliki perhatian juga, kata beliau. Kenapa? Kan secara tabiat, masa orang tua saya mau berbuat seperti ini? Dia sudah apa? Dia sudah mengandung saya selama 9 bulan 10 hari. Iya. Hari demi hari semakin besar, iya, kandungannya semakin, iya, berat, dan semakin menjadikan ibunya lemah. Iya. Masa saya mau perlakukan seperti itu, durhaka kepadanya? Ini secara tabiat, punya perasaan. Tapi kalau syahadatul zur, sumpah palsu ataupun persaksian palsu, atau qauluz zur, ucapan dusta, ini banyak manusia mengenteng-entengkannya. Iya, banyak manusia mengenteng-entengkannya. Walaupun mungkin dia sholat, dia puasa, mungkin juga dia haji, tapi apa? Dia mengenteng-entengkan perkara ucapan dusta itu, sumpah palsu itu. Iya, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Padahal apa? Dia adalah merupakan akbarul kabair. Oleh karena itu Nabi alaihissalam di sini memiliki perhatian terhadap amalan dosa ini, agar para pendengar dan seluruh umat ini untuk tidak meremehkan yang namanya sumpah palsu, yang namanya ucapan dusta, yang namanya persaksian palsu. Dan ini terjadi, kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Kemudian kata beliau, az-zur itu, az-zur maknanya adalah al-kadzib. Itu asal mana az-zur, al-kadzib, dusta, bohong. Summiya zuran li'anna sahibahu yuzayyinuhu wa yuzawwiruhu wa yuhassinuhu hatta yuqbalu, atau hatta yuqbala. Kata beliau, dinamakan zuron, dusta itu dinamakan zuron karena sesungguhnya pelakunya memperindahnya, menghiasinya, memperbagusnya. Jadi pelaku syahadatuz zur, persaksian palsu, qauluz zur, ucapan dusta, pelakunya apa? Dia itu memperindah, menghiasi ucapannya, memperbagus ucapannya hingga diterima. Hingga diterima. Ini sifatnya orang-orang munafik ini. Luar biasa, ucapannya betul-betul membuat orang-orang itu terpukau. Luar biasa bagusnya ini, tutur katanya, fasihnya, seakan-akan memang benar, padahal terbalik 100% dari apa yang dia ungkapkan. Nauzubillah. Ini bahaya ahli fasihah ini. Orang-orang yang ahli dalam fasih berbahasa, tapi dia pergunakan untuk menipu umat manusia, mengambil hak orang, menghalalkan harta orang lain.
bahkan dengannya bisa jadi menghalalkan darah orang karena kelincahan dia di dalam berbicara. Kata beliau, yakni kata Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, fal kadhib yuzawwaru wa yuhassanu wa zayyanu. Maka kedustaan itu dihiasi, dihiasi, diperbagus, diperindah. Nah, kedustaan itu hatta yadhunnahu an-nasu sidqan wa haqqan, hingga manusia pun menyangka ini jujur, ini benar. Kenapa? Karena dia menghias-hiasinya, dia memperindahnya, dia memperbagusnya. Luar biasa tutur katanya, dia susun dengan baik. Ini termasuk sihir ini kalau seperti ini. Termasuk sihir, menyihir manusia dengan tutur kata dia yang baik, yang bagus, padahal dusta. Inna minal bayani lasihra, sesungguhnya dari al-bayan itu lasihra, masuk dalam perkara sihir, karena bagusnya dia menjelaskan memuka orang sehingga orang itu tersihir dengan kalimatnya, padahal di sini apa? Dusta dia, bohong dia, palsu dia ucapannya, persaksiannya. Kemudian kata beliau, famin a'adzami qawli zur asyirku wa du'a'u ghairillahi azza wa jalla wa syahadatu zuri hiya asyhadatul kadhibatu. Kemudian kata beliau, maka termasuk sebesar-besar ucapan dusta adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Ini sebesar-besar apa? Ucapan dusta adalah kesyirikan. Dan berdoa kepada selain Allah SWT. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebesar-besar ucapan kedustaan. Dia tidak berhak untuk dimintai, dia tidak berhak untuk diibadahi, tapi dia minta kepada dia. Ini dusta. Yang seharusnya diberikan kepada Allah SWT, yang berhak untuk diibadahi adalah Allah, tapi dia serahkan kepada selain Allah SWT. Ini sebesar-besar kedustaan. Wasyahadatul zur, dan persaksian palsu adalah asyhadatul kadzibah, adalah persaksian dusta. Dia itu sinonim semua namanya. Kata-katanya bisa dikatakan palsu, bisa dikatakan bohong, bisa dikatakan dusta. Hanya zur di sini antum perhatikan zur. Zur tadi kata beliau apa? Dinamakan dia zuron karena apa? Pelakunya itu, pembicaranya itu dia perindah, dia hiasi, dia perbagus. Itu dikatakan dia zuron. Kemudian kata beliau, wa min syahadati zuri syahadatul lati yushhidu biha indal qadi, atau yushhadu biha indal qadi li ajli ayyahkuma lil khasami biha, wa hadhil syahadatu min akbaril kabairi wa qad tasahala an-nasu bi syahadati zuri faqad asbahat tadkhulu fi muamalatihim wa husumatihim mutajahilina bidzalika idham hurmatiha wa ma yatarattabu 'alaiha minal wa'idi syadidi kama warada fi hadzal hadithi
wa ghairihi wa hiya min akbaril kabairi ba'da syirki. Kata beliau, dan termasuk persaksian palsu, termasuk persaksian palsu adalah persaksian yang dipersaksikan dengannya di hadapan seorang hakim, qadhi. Persaksian yang dipersaksikan dengannya di hadapan qadhi, seorang hakim, agar hakim itu agar hakim itu memutuskan lawannya inilah yang pendusta. Lawannya ini adalah yang pendusta. Dia misalnya si A, si B, datang ke hakim. Si A ini yang qaul zur, ini yang syahadatul zur. Si A ini dia memperindah, memperbagus persaksiannya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya si hakim ini memutuskan bahwasanya si B itulah sebenarnya yang dusta, padahal si A yang dusta. Ini memutarbalikkan fakta. Ini sekarang ini sangat banyak. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Memutarbalikkan fakta. Sekarang ini A bisa menjadi B, B bisa menjadi A. La ilaha illallah. Hadhihi syahadah, persaksian seperti ini, kata beliau, termasuk dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa besar yang paling besar. Dan sungguh manusia telah bergampangan dengan persaksian palsu ini, sehingga persaksian palsu itu sudah masuk di dalam perkara muamalah mereka dan di dalam perkara perselisihan mereka. Dalam muamalah, persaksian palsu, ucapan dusta. Lihat para pedagang. La ilaha illallah. Para pedagang. Dia bilang ini asli, ini bukan KW-nya, ini bukan palsu. Padahal palsu sebagaimana ucapannya. Dusta. Timbangannya ini timbangan ustadz ini. Ini timbangan ustadz. Padahal apa? Kurang 1 ons. Dia jual namanya ustadz. Supaya apa? Supaya diterima oleh pembeli, supaya laris dagangannya. Ini manusia sungguh bermudah-mudahan dengan perkara ini. Dalam rangka apa? Dunia, perut. Padahal mereka telah memakan harta manusia dengan tanpa hak. 1 kilo harganya 10.000, tapi kilonya itu sebenarnya hanya 9 ons. Berarti apa? Seharusnya 9.000. Berarti dia makan harta manusia 1.000 dengan tanpa hak. Gara-gara apa? Ini lisannya, lincah dia berbicara, sehingga membuat orang apa? Iya, benar ini. Kata beliau apa? Sungguh telah menjadi kebiasaan masuk pada muamalah mereka dan dalam perselisihan mereka. Sementara mereka jahil, tidak tahu akan besarnya keharaman hal tersebut.
besarnya keharaman hal tersebut, dan apa yang terdapat di dalamnya dari ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras dari ucapan dusta, sumpah palsu, perkataan bohong dan yang semisalnya. Nanti akan datang itu khusus berkaitan dengan al-kadzib, dusta. Kama warada fi hadzal hadisi, kata beliau sebagaimana datang di dalam hadis ini, wa ghairihi, dan selainnya. Dan selainnya sebagaimana datang di dalam hadis yang lain tentang bahaya dusta itu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dusta itu, bohong itu menuntun kepada al-fujur. Al-fujur perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dengan dustanya dia sekali dusta, itu akan membuka pintu-pintu dosa yang banyak lagi. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa itu, kefajiran itu menuntun kepada neraka. Menuntun kepada neraka. Nauzubillahi min azabinar. Oleh karena itu hati-hati dengan dusta. Jangan bergampangan dengan dusta. Walaupun itu kita bermain-main dengan anak kita. Walaupun itu kita bermain-main dengan anak kita. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Jelas contoh misalnya. Contoh, anak kecil, nak kemari, saya kasih ini, saya kasih uang. Datang anaknya, ternyata dia tidak kasih, dia simpan kembali dalam kantongnya. Ini dusta sudah ini. Ini sudah dusta. Mengajari anak lagi untuk berdosa. Oh, begini paling caranya. Dia kasih senang dulu, ini kasih lihat uang. Tapi setelah datang itu anak, sudah dia tidak kasih. Kalau kau hafal ini nak, hafal dulu. Kalau hafal misalnya An-Naba, nanti hari Ahad kita pergi mandi-mandi di pantai. Ternyata apa? Dia bohongi saja, hafal. Dia hafal, dia stop. Tapi hari Ahadnya, tidak pergi. Dusta dia, berbohong. Dan itu berbahaya. Ini kapan kita terbiasa sama anak-anak kita seperti ini, maka akhlak buruk ini akan ditiru oleh anak dan dia akan terapkan sama teman-teman yang lain. Akhirnya apa? Kita buatkan dosa untuk anak kita, kita ajari untuk berdosa, akhirnya menjadi dosa jariah untuk kita. Kenapa? Karena kita yang ajari. Seperti itu. Walaupun itu bermain-main. Beda kalau misalnya qadarallahu wa masyafa'al, tidak bisa kita pergi nak. Karena ada keperluan mendesak. Ambil saja ini uang. Sudah selesai kalau seperti itu. Tapi kalau memang dia mau ingin anaknya itu menghafal, sementara apa yang dia janjikan itu dusta, ini bahaya. Ini diperhatikan. Aliyah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, yang dianggap remeh oleh manusia, tapi ternyata itu adalah besar urusannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, walladzi yashhadu li sahibihi syahadatan min hadzal nau'i innama yadurruhu wa la yanfa'uhu bi hadhihi syahadati li'annahu adkhala alaihi ma la yastahiqu wa akhadha al-haqqa min sahibihi wa tahawana bihaqqil umuri wa tahawana bihaqqillahi
Subhanahu wa ta'ala. Wa syahadatu zuri khatiratun jiddah walakinnaha asbahat inda katsiri minan nasi minal umuri sahlati walihada yambagi tambiha wat tahdzir minha min awaqibiha. Kata beliau, dan orang yang mempersaksikan kepada temannya, dan orang yang mempersaksikan kepada temannya dengan persaksian sejenis ini, innama yadurruhu, hanya saja hal itu mendatangkan bahaya untuknya. Mendatangkan bahaya untuknya. Dia persaksikan saudaranya seperti itu, padahal tidak. Dia dosa. Maka pada hakikatnya dia telah membahayakan saudaranya. Tidak bermanfaat untuk saudaranya dengan persaksian tersebut, karena sesungguhnya dia telah memasukkan kepada saudaranya perkara yang saudaranya tidak berhak untuknya. Dia telah mengambil hak dari pemiliknya, dan dia telah meremehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada manfaatnya sebenarnya. Justru membahayakan orang yang kita persaksikan itu. Dia mengambil haknya orang lain. Dia ambil haknya orang karena melalui persaksian kita. Iya benar itu, memang dia punya, ternyata bukan punyanya. Oleh karena itu kata beliau, wa syahadatu zur khatiratun jiddan. Persaksian palsu adalah sangat berbahaya. Bukan berbahaya saja, sangat berbahaya. Akan tetapi persaksian palsu ini sudah menjadi hal yang mudah dilakukan oleh kebanyakan manusia. Mudah, gampang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ini kalau di pasar-pasar itu antum lihat, antum sendiri menyaksikan dalam berbagai macam jenis perdagangan, mau emas mau perak, mau rambutan, mau durian dan sebagainya, mau pakaian. Ini hal yang mudah terjadi di dalam para pedagang. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Oleh karena itu kata beliau, sepantasnya untuk tambih, memperingatkan, tahdzir, mentahdzir. Harus diperingatkan, ditahdzir. Dari perkara ini dan dari bahayanya. Dari bahaya. 1000 saja makan harta orang masuk dalam perut kita makan apa itu? Naudzubillah. Akan tumbuh menjadi daging. Akan membentuk hati. Sekarang kalau hatinya terbentuk dengan ini, sementara Nabi mengatakan apabila hati itu baik maka akan baik seluruh jasadnya. Apabila hati itu rusak maka akan rusak seluruh jasadnya. Merusak. Ini perlu diperhatikan al-ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Termasuk bagi kita yang cinta terhadap ilmu, yang mau menampakkan kebenaran al-haq di tengah-tengah manusia, maka harus kita perhatikan yang namanya ucapan dusta, sumpah palsu, ataupun persaksian palsu. Ini kita harus berhati-hati.
Dan kita harus yakin bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah perkara yang hak. Bahwasanya dia adalah merupakan dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Setelah kesyirikan. Baik. Kemudian kata beliau, wa minha at-tazkiyatul batilatu falladzina yuzakkuna asy-syakhsa wa huwa ghairu ahli litazkiyah yadkhulu fi babi syahadati zur fa anta idza zakaita syakhsan bi annahu thayyibun wa khuluqun wa annahu sahibu din wa huwa laysa kadzalik fa hadza mimma la syakka fihi annahu min syahadati zuri wal iyadzu billah. Kemudian di antara bentuk persaksian palsu itu adalah at-tazkiyatul batilatu, rekomendasi yang batil. Kita rekomendasi orang ternyata batil, tidak benar. Ini memang ini memang menghafal 1000 hadis misalnya. Tapi ternyata dia tidak hafal. Dia rekomendasi orang itu. Rekomendasi baiknya orang itu padahal dia penjahat. Untuk apa dia rekomendasi? Supaya diterima. Kata beliau, di antara syahadatul zur itu adalah rekomendasi yang batil. Maka orang-orang yang merekomendasi seseorang, orang-orang yang merekomendasi seseorang, sementara yang direkomendasi itu bukan ahli untuk direkomendasi, bukan yang berhak untuk diberikan rekomendasi seperti itu, masuk di dalam syahadatul zur, kata beliau, masuk di dalam persaksian palsu. Kita rekomendasi orang padahal sementara dia bukan orang yang berhak untuk direkomendasi, masuk di dalam persaksian palsu, kata beliau. Maka engkau apabila merekomendasi seseorang bahasanya dia itu adalah orang yang baik, bahasanya dia itu adalah orang yang berakhlak yang mulia, bahasanya dia itu adalah orang yang kuat agamanya, sementara dia tidak seperti itu, maka ini tidak diragukan lagi termasuk bagian dari syahadatul zur. Tidak diragukan lagi, itu termasuk perkara dari syahadatul zur wal iyadu billah, kata beliau. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan apa? Poin yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam bab akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Berarti kalau kita kumpulkan di sini kan tiga dosa besar yang paling besar yang beliau sebutkan. Namun datang di dalam hadis yang lain tentang apa? Sabumu mubiqat. 7 perkara yang membinasakan. Itu juga dosa besar yang paling besar. Di sini sudah masuk kesyirikan kepada Allah. Berarti hanya 1 ditambah 2. 7 itu berarti ditambah 2 lagi. Ditambah 2 menjadi 9. 9. Kan yang pertama apa? Kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Syahadatul zur, persaksian palsu. Ucapan dusta. Itu 3. Kemudian tambah lagi di sabung mubiqat 7 perkara yang membinasakan. Tambah 3, 4 apa? Sihir, karena kesyirikan kepada Allah sudah masuk. Sudah masuk yang pertama, sihir. Setelah itu apa? Membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan tanpa hak. Jadi sudah berapa itu? Sudah berapa? 5. Kemudian 6, memakan harta riba. 7, makan
harta anak yatim. 8, berpaling dari medan perang ketika perang itu berkecamuk. Yang ke-9, menuduh wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Berarti 9 sudah. Akbar kabair yang kita sudah tahu. Dosa besar yang paling besar. Sudah 9 jenis dosa. Saya kira demikian dulu. Sudah masuk waktu belum? Masih ada waktu? Iya, masuk dalamnya. Apa? Murtad. Iya, itu kalau sudah masuk kekafiran itu sudah kesyirikan. Iya, murtad sudah masuk kekufuran itu. Itu sudah nomor 1 itu. Kita baca dulu yang berikutnya ini. Nanti insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Babul kabairil qalbi. Bab dosa besar dari amalan hati. Pembahasan tentang dosa besar dari amalan hati. Jadi ada amalan-amalan hati yang berupa dosa besar. Ini tidak ada yang deteksi kecuali kita ini. Dan kita tidak bisa deteksi kalau kita tidak punya ilmu. Yang tahu hanyalah Allah SWT. Hati ini punya amalan. Jadi kalau kita tidak mengetahui ilmu, maka kita tidak tahu bahasanya itu adalah merupakan dosa besar. Itu perlu untuk dipelajari. Tidak ada yang tahu, saudara kita tidak tahu karena hati yang lakukan. Hati yang lakukan. Kalau amalan anggota badan mencuri, dilihat, oh memang mencuri ini dosa besar. Tapi kalau amalan hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang itu kalau dia sudah ilmui. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah memandang kepada postur tubuh kalian dan harta-harta kalian, walakin akan tetapi yanzuru, Allah memandang ila qulubikum, pada hati-hati kalian, wa amalikum, dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi perhatikan ya. Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada postur tubuh kalian, bentuk tubuh kalian, besar, tinggi, putih, hitam, keriting, lurus, dan sebagainya. Allah tidak pandang itu. Demikian pula tidak memandang harta kalian, kaya miskin, punya rumah mewah atau rumah yang sederhana, punya mobil atau tidak punya, dan seterusnya. Tidak dilihat itu. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Itu ketakwaan. Ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah SWT. Keimanan yang ada pada hati kita. Wa amalikum, dan amalan-amalan kalian. Itu yang dilihat, diperhatikan oleh Allah SWT, yang akan menjadi apa? Menjadi hal yang bermanfaat untuk seorang hamba. Apa yang ada dalam hatinya dan apa yang dia lakukan.
Adapun postur tubuhnya dan hartanya itu bukan perkara yang dipandang oleh Allah SWT selamat atau tidaknya dia di hadapan Allah nanti, bukan itu. Tapi selamat atau tidaknya seorang hamba di hadapan Allah terkait dengan hati dan amalan yang kita lakukan. Ya, saya kira cukup dulu, nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'ah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.